Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Jagat semua. Balik lagi di channel Jagat Pasundan 19 dalam acara podcast Kismis, Kisah Misteri. Oke, kali ini saya tidak sendiri dan sudah kedatangan bintang tamu yang spesial dan tidak asing lagi sih bagi Sobat Jagat yang mengikuti channel Jagat Pasundan ini. Malam ini kita sudah kedatangan Kang Omet dan Kang Pio. Ini sang spesialis dalam setiap kita penelusuran. Mereka ini sebagai mediator. Nah, makanya malam ini kita undang mereka. Kita akan tanyakan nih pengalaman sebagai mediator dan pas melakukan mediumisasi itu gimana sih, karena dari netizen atau dari sobat-sobat Jagat semua pasti banyak yang menanyakan dalam kita setiap kali penelusuran itu Kang, banyak sekali yang menanyakan atau meragukan mungkin, tapi kan itu sesuatu yang wajar lah ya. Kita juga tidak bisa menekankan mereka untuk percaya. Makanya malam ini akan kita tanyakan langsung nih ke jagoan-jagoan kita nih. Gimana Kang Omet, Kang Pio, sehat? Alhamdulillah kabarnya sehat. Berarti masih ada kesibukan kali ya? Iya. Lumayan sibuk lah. Oke. Ya. Kita nanya dulu ke Kang Pio aja nih, jagoannya nih. Kang Pio, gimana sih awalnya bisa jadi mediator atau bisa melakukan mediumisasi itu? Awalnya tuh saya dari kecil tuh sering dibawa jarah sama orang tua saya. Dibawa jarah gitu ya? Kemana-mana, ke Cirebon, ke Banten, bahkan ke luar Jawa juga pernah. Berarti jarahnya tuh ke makom atau petilasan seperti itu ya. Tapi paling utama masih sama orang tua sendiri, makam. Iya. Si keluarga lah ya. Keluarga utama. Nah, terus habis gitu tuh bertahun-tahun saya jarah bawa sama orang tua. Terus sejak itu tuh ada ngerasa dari impian atau apa tuh ada yang datang, ada bisikan dalam hati gitu. Bahkan suka dari mimpi gitu. Berarti tanda ada tanda-tanda gitu ya dari mimpi atau mimpi, apa gitu ya. Terus bahkan ada bisikan tuh selalu tepat gitu, benar itu. Nah, terus saya nanya ke orang pintar juga ya, Ustadz, Kiai atau apa. Wah, itu katanya tuh dari karohmanya waktu jarah-jarah atau apa kayak gitu Kang. Berarti ada istilahnya tuh jadi ada turunan juga ya dari leluhur leluhurnya Kang Pio ini berarti kan ya. Oke, nah kalau dari Kang Omet nih, Kang Omet gimana nih? Waktu itu masih sekolah dasar SMP. Oh iya. Pulang sekolah tuh main ke tempat, kalau di perkampungan itu kayak kan lah gitu. Oh iya, leuweung lah nya Kang ya. Main ke kebun itu awi kalau nggak salah ya. Oh iya, awi lah. Pas pulang dari situ tuh sakit. Iya. Dibawa istilahnya berobat lah klinik ke dokter, tapi nggak kunjung sembuh juga. Oh iya, bukan medis lah ya berarti istilahnya. Kalau medis saya nggak tahu ya. Oh iya. Nah, pas begitu ada saran dari tetangga, katanya suruh berobat ke orang yang bisa lah. Paham. Iya. Gitu ya. Sama orang tua itu dibawa sama orang tua. Pas di Pak Ustadz di depanin sama Pak Ustadz ya. Iya. Di situ saya jatuh pingsan, dikasih air terus jatuh pingsan, nggak tahu tuh sadar saya udah di bau-bau itu lah kayak minyak angin. Oh iya, dikasih apa ya? Iya. Katanya saya kesurupan. Ketempelan lah istilahnya. Pas dari situ, alhamdulillah Kang ya, namanya juga syariat kali ya. Iya. Sembuh setiap malam jam 12
mimpi buruk terus, dikejar-kejar sama Oh, yang kayak iya, gitu iya, lah, iya. gitu. Dikejar-kejar sama makhluk Iya, halus iya. gitu ya, rupa-rupa lah istilahnya, muka-mukanya gitu, Yang serem-serem gitu. serem-serem ya. Sampai jam 12 bangun teriak sampai orang tua datang ke kamar. Iya. Apa? Mimpi buruk. Tidur lagi, pas hari kemudiannya mimpi kayak gitu lagi. Nah, habis dari situ dibawa lagi, saya ada nggak pernah tenang kalau gitu. Iya. Bagi kamu lah kalau ibaratnya itu pernah kayak gitu, datang lagi ke ustadz itu. Iya. Nggak tahu saya itu dikasih apa ya, semacam gelang. Oh, gelang-gelang. Kayak gelang itu apa ya namanya, kalau zaman dulu itu tumbal apa kayak gimana ya gitu loh. Gelang itu tuh buat penanggal lah, Oh iya, paham. penanggal. Pas di situ emang ngerasa tidur itu bukan mimpi buruk yang dialamin, tapi mimpi-mimpi kayak yang datang sosok kakek-kakek gitu. Oh iya, didatengin kayak gitu ya. Dia bilang si kakek itu nggak usah takut, ada saya. Oh, ada yang menjaga lah gitu ya, Kak. Terus gitu kan mimpi datang kakek itu terus sampai berturut-turut seminggu itu ada 3 kali mimpi. Oh, didatengin Kakek itu. tersebut ya. Pas di situ ada adik saya yang sakit. Ceritanya. Iya. Adik saya yang sakit, saya datengin yang sakit itu, Iya. nengoklah ke adek ya, kasihan gini-gini nih. Hmm. Taunya saya kesurupan di situ katanya, Oh. yang si gitu masuk ke saya katanya. Iya. Ya itu katanya ke sambet lah bahasa. Iya, iya, iya. Udah. Mm-mm. Pas saya dipegang tangannya gini, ya kasihan ya sama adik sendiri. Langsung masuk ke Omet gitu ya. Ya namanya juga kayak gitu ya, pengen segala sesuatu. Oh iya, Wah, ada ya. permintaan lah ya. Sajen lah ya. Iya. Sudah awal mulanya dari situ saya tahu. Jadi bisa tahu kesurupan gitu lah. Mediasi gitu lah ya. Gitu lah. Berarti apa ya, prosesnya tuh hampir sama Kang Pio ya. Iya. Berarti dari pertanda-pertandanya dari mimpi datangnya ya. Nah, gitu Sobat Jagat. Jadi apa ya, mereka itu Kang Omet sama Kang Pio itu bisa mediasi itu apa ya, berarti bukan settingan atau bukan sembarang orang lah berarti ya, karena ada apa ya, ada proses yang terjadi sebelum Kang Pio sama Kang Omet bisa tuh bisa itu, ya, kayak gitu. Nah tapi Kang, saya yang pengen tanya nih ya, selama Kang Pio dulu aja deh ya, selama Kang Pio melakukan mediasi gitu kan, kasarnya kan Kang Pio memasukkan makhluk-makhluk ya, biasa yang tubuhnya itu, iya. Setelahnya ada efeknya nggak sih Kang? Ya ada. Kalau misalnya makhluk yang negatif tuh Iya. pegal-pegal badan tuh. Tapi kalau sama lulur kita sendiri ya enggak, malah makin segar. Oh, kalau ke yang makin energinya enak, positif gitu. sih Positif ini enak, beda gitu. ya. Iya beda. Gitu. Cuman apa ya, pernah sampai ke bawa ke rumah gitu? Apa? Makhluk yang negatif Ya, makhluknya itu ya, ikutlah gua gitu. Bahkan suka ngeganggu yang di rumah gitu sama orang tua atau apa. Ini siapa, kata saya tuh, kan saya juga udah bisa kebatinan Oh, ya. iya, Ini siapa iya. nih? Ya, saya dari jalan katanya atau apa kayak gitu Kang. Tapi alhamdulillah kan saya juga belajar berzikir, berselawat gitu ya tengah malam ya, sehingga saya bisa komunikasi makhluk itu, terus alhamdulillah itu juga pergi gitu. Oh ya, berarti Kang Pio juga karena dari belajar situ bisa melakukan komunikasi juga ya. Iya, yang penting kita bisa berzikir malam, Nah iya sih, berselawat, intinya itu sih ya. tawasul malam gitu. Pokoknya bagus lah kalau Intinya selama pegangan kita bagus mah, aman ya. Gitu. Kalau Kang Omet gimana? Kang Omet pernah sampai Ya nggak jauh beda sama cerita dari Kang Pio ya? Kalau kerasukan kayak gitu ya, kalau saya masih kadang nggak bisa nahan gitu, kalau ada yang masuk tuh ini kayak yang membar. Jadi nggak bisa, kalau ditahan sakit. Oh, kayak yang ada ngeganjol gitu ya Kang? Berarti belum bisa berkomunikasi gitu. Nah, pas dari situ ya masuk. Kalau ditahan sakit. Ditahan. Jadi masuk. Ya. Ya kalau sama kayak Kang Pio ceritanya, kalau kerasukan ya pegal-pegal sakit kadang. Ini berarti ada efeknya ya. Tapi kan punten ya, kan Kang Pio sama Kang Omet ini kan udah punya anak. Itu ada efeknya nggak sih Kang ke keluarga kita lah, ke anak itu sampai ngeganggu atau gimana? Ya sebenarnya sih ya ada sih. Pasti ada aja ya. Berhubungnya kita
maksudnya kita juga nggak kosong lah, kita punya pegangan gitu ya. istilahnya ya begitulah. Hmm. Namanya juga kayak gini ya. Iya, iya paham. Pasti ada yang ada efek-efeknya. Iya, iya. Dan juga ke keluarga gitu. Heeh. Cuman kan bisa saya gitu masuk maksudnya menghadang apa gimana ya. Oh iya, ada cara menangkalnya lah. Ya gitu. Sama juga ya berarti Iya, ke yang Kang penting Tio. kita tuh harus eling gitu. Oh, iya. Eling, salawat, berzikir, ibadah. Insya Allah dijauhi sama hal-hal seperti itu. Nah, Iya itu juga sih Itu. sebenarnya. Nah, Intinya masih keimanan kita loh. nah, Keimanan iya. kita. Oh, gimana Sobat Jagat? Banyak apa ya pelajaran yang didapat lah kalau udah Nah, ketemu sama master-masternya ini Kalau wah. semakin takut sama yang kayak gitu ya semakin ada. Iya, Ada. pasti betul. Setuju, saya setuju. Nah, cuman, ini aja pertanyaan juga, kapok gak sih Kang? ya mungkin udah jalannya seperti ini. Pasti kan, aduh, gimana sih? Dikit-dikit kan kalau, apalagi kalau udah sensitif ya, Iya. dikit-dikit ke tempat yang kasarnya ke tempat kosong atau apa, pasti, apalagi kan kayak Kang Omet. Nggak perlu, istilahnya nggak perlu tempat kosong juga sih. Iya, iya, pasti. Kalau tempat-tempat seperti ini juga Ada. ya nggak usah diceritain lah. Gitu. Iya. Pasti ada semua. Nah itu intinya kapok gak sih? Enggak lah ya. Enggak. Nah, Udah terbiasa. udah biasa mah jadi saling berdampingan aja ya. Iya. Saling Ya mereka juga seperti kita, Kang. Iya sih ya. Ada punya anak, punya istri, punya ayah, kayak gitu. Iya, Makhluk-makhluk cuman kayak kan gitu juga. bedanya mungkin ya kalau sama orang yang awam atau apa kan ya nggak percaya terlihat kayak terlihat. mungkin ya, Nah, nggak percaya. gitu karena kan memang selama ini tuh di kasarnya kita apa ya bergelut di dunia mistis atau spiritual kan memang godaannya seperti itu, ada Iya. orang yang percaya, ada yang tidak gitu kan. Cuman kan kita kembalikan ke mereka masing-masing ya. Kalau istilahnya model-model kalau orang lain mah pengennya pembuktian. Iya, rata-rata kan kayak gitu. Pengennya tuh misalkan kerasukan gitu ada yang settingan, ada yang enggak gitu kan. Itu tergantung itunya gitu. Maksudnya orang-orangnya gitu. Iya, Kalau betul. saya mah ya Ya iya karena kan gitu. karena yang sudah saya jelaskan tadi, jadi beliau-beliau ini bisa mediumisasi atau berkomunikasi dengan sosok-sosok makhluk astral itu bukan hadiah ya, tapi karena ada proses yang terjadi kayak kan tadi dari Kang Omet. Perjalanan. Dari Kang Omet yang main ke tempat angkernya jatuh sakit gitu kan. Cuman memang dari pertandanya itu hampir Dari sama impian, dari mimpi bisikan gitu. Cuman kalau kasarnya kan berarti kan disebutnya ini kayak Kang Pio, apalagi kan yang bergelut di dunia spiritual lah kayak gitu kan, sering itu berarti suka ada permintaan Kang dari misalnya dari tetangga yang kerasukan atau tangga ketempelan kayak gitulah gitu, ada yang jahil suka ada yang minta tolong berarti ya. Ada, iya. Ada ya, saya kan karena tugas gitu ya Kang ya, saya datang gitu. Nah terus yang kalau dia ada makhluk kayak gitu ya, pasti dia kesurupan kalau ada kadang muntah atau apa. Nah saya juga awalnya nggak percaya hal seperti itu, tapi kebuktian dia muntah, dia kesurupan atau apa, berarti lah bener nih ilmu itu kayak ada gitu, bahwa gaib itu ada gitu. Iya berarti gitu, kan dari Kang Pio juga tidak langsung meyakini ya, lihat dulu secara jelas gitu ya, baru gitu kan. Waktu bulan-bulan kemarin juga kan ada tetangga, kata dia tuh dia mau jatuh dari motor tapi berat badannya tuh, nanya ke saya itu kenapa katanya. Nah kata saya tuh itu ada bangsa jinnya Kak, kata saya gitu kan ya, ada yang ikut gitu. Terus digimanain, coba kakak sholat dulu maghrib gitu kan, itu posisinya pas mau maghrib ya, sama saya diiniin doain atau apa gitu ya, dia tuh muntah. Terus saya minta ke Allah wujudnya apa ya, dia kesurupan. Jadi yang mediator tuh bukan saya doang gitu, tapi pasien juga bisa ternyata kan. Iya, kalau masih ada bangsa kayak gitu. Iya. Kalau settingan mah kan istilahnya kita sendiri gitu ya. Kadang ya makanya orang-orang nggak percaya. Pasti kayak kan gitu. Saya mah langsung terjun
pasiennya tersebut jadi kesurupan Langsung kalau ada kesurupan ya, bangsa. tanpa Iya. orang kita aja tidak mengenal Iya, ya sama si tidak, pasien iya, itu kan, baru iya. pertama ketemu dan Gitu. mungkin ada yang kenal udah Kenal. lama sama Kang Pio jadi meminta Iya, bantuan lah bantuan, misalnya kayak gitu. Bahkan ada yang orang nggak pernah kesurupan sama sekali ya, Iya. karena ada bangsa kayak gitu ya muntah, bahkan kesurupan. Waktu itu bapak-bapak kesurupan katanya. Iya. Tapi kan saya nggak tahu ya benar Iya, apa betul. enggak, tapi dia ngakunya gitu. Tapi alhamdulillah pas saya dikeluarin gitu ya, mendingan gitu. Atas izin Berarti Allah. apa ya, bisa jadi mediator juga menjadi kelebihan ya. Kelebihannya itu malah jadi hal yang positif. Kita kan bisa membantu orang kayak gitu kan. Iya. Kalau saya kadang aneh Kang, sejak ada impian kayak gitu, bisikan itu bisikan impian itu baik-baik semua. Kita tuh misalnya saya tidur nih malam nih, taunya ada kayak ngebangunin pas jam 1, terus besoknya ada yang ngebangunin, kayak gitu anehnya tuh. Anehnya ngebangunin setiap malam jam 12. Oh, waktu-waktunya iya ya tahajud lah ya. Subuh gitu. Subuh pada subuh. Ada yang bangunin gitu. Ada ngebangunin. Berarti sama ya. Berarti jam-jamnya tuh Iya, gitu tengah kan. malam. Berarti apa ya, vibe-nya tuh bener-bener positif lah gitu kan energinya. Pulang kerja istilahnya capek banget. Habis isya tidur. Jam 12 itu bangun, ada yang bangun. Ada bangunin. Oh, Anehnya gitu. iya berarti positif banget gitu ya. Jadi tetapi itu jadi anugerah atau jadi masalah juga Kang, bisa ya dua-duanya. ada plus minusnya ya. Berarti kan waduh. Ya sobat jagat kan makin seru kan kalau udah berbicara dengan master-master ini. Pasti apa ya, masih banyak lah kisah-kisah yang Kang Pio sama Kang Omet yang pernah dialami. Cuman kita tunggu nih kalau misalnya video ini dan kalian apa ya, banyak permintaan dari sobat jagat semua, silahkan isi di kolom komentar. Nanti siapa tahu kita ada part 2 lagi bareng sama Kang Omet sama Kang Pio dengan cerita apa ya, pengalaman yang lebih jauh lah. Apalagi kan ini dua ini saya akui lah masternya kalau di jagat Pasundan 19 mah jagoan-jagoannya lah. Di atas langit masih Iya, masih banyak apa-apa gitu. Cuma bisa sama lah manusia biasa lah kayak orang-orang lain sebelumnya. Mantapnya gini nih. Saya juga masih terus belajar ya Kang, karena memang gitu. Nunjukin lah saya yang ini. Iya, masih belajar saya juga. Nah, kan tetap rendah hati mereka mah. Ya. Baik, sobat jagat mungkin sudah cukup juga ya Kang. Karena pasti kalau digali terus mah banyak cerita-cerita bisa nyampe pagi kita ya. Nah makanya kalau sobat jagat masih mau itu kan ada part 2 atau part 3-nya lah dari dua master ini, silahkan isi di kolom komentar. Dan saya tetap berpesan untuk tetap mendukung channel Jagat Pasundan 19 dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Saya Athena, Saya Omen, saya Pio. kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.